Toyota Land Cruiser yang satu ini adalah mobil yang sampai saat ini masih diminati banyak orang. Apalagi kalau bukan Land Cruiser, yaitu Toyota Hardtop. Jadi kali ini kita akan ngebahas 7 hal yang mungkin perlu kalian ketahui sebelum kalian beli mobil Toyota Hardtop ini. Apa aja sih fakta-fakta tentang Toyota Hardtop ini? Dan kenapa sampai saat ini mobil ini masih melegenda? Tanpa lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Don't miss it, check it out, enjoy. Yang pertama yang kalian harus ketahui sebelum beli Toyota Hardtop ini, Toyota Hardtop ini terkenal dengan sebutan sahabat Pertamina. Ya, apalagi ya kalau nggak dengan istilah BBM yang boros ya. Sebagian orang bahkan menyebutkan mobil ini dengan istilah gajah minum. Kenapa disebut dengan gajah minum? Karena BBM-nya itu 1 liter mampu menempuh hanya 4 km. Jadi itu sangat boros ya. Dan kalau dia bisa menempuh 1 liter per 6 kilo, itu dikatakan dia sudah cukup irit gitu. Meskipun untuk BBM dia bisa mengkonsumsi seperti premium, ataupun untuk solar dieselnya dia bisa mengkonsumsi solar biasa. Tapi dibandingkan dengan Land Cruiser zaman sekarang ya, BBM ini sangat jauh berbeda ya. Mungkin karena teknologinya zaman dulu yang belum secanggih sekarang. Jadi kalau kalian mampu beli Toyota Hardtop ya, yang harganya sekarang udah cukup fantastis, kalian juga harus mampu untuk beli BBM-nya. Jangan sampai mobilnya cuma jadi pajangan di rumah doang. Nah, yang kedua yang perlu kalian ketahui adalah mobil ini ternyata sebutannya dari dulu sampai sekarang itu banyak sekali loh. Sebut aja mobil ini pernah muncul di film DKI atau Dono Kasino Indro sebagai mobilnya para orang kaya ya, playboy. Lalu bergeser menjadi mobil off-roader. Lalu juga muncul di sinetron-sinetron sebagai mobilnya para perampok dengan keunikan pintu belakangnya. Dan bahkan sekarang mobil ini terkenal juga di Gunung Bromo ataupun di Parangtritis sebagai mobil yang akan mengantarkan kita ke kaki Gunung Bromo. Karena mobil ini mungkin memang cukup memadai untuk mesin dan ketangguhan dari bodinya. Jadi mobil ini memang dari dulu sampai sekarang sebutan-sebutannya itu sangat banyak terhadap mobil ini. Nah, yang ketiga adalah ternyata selain sebutan-sebutan itu, mobil ini memiliki sebutan paling awal untuk mobil ini adalah Hardtop, yaitu mobil militer. Jadi asal-usul dari Toyota Hardtop ini, dia pertama kali masuk ke Indonesia itu adalah sebagai mobil militer yang digunakan oleh tentara Jepang saat itu, lalu diimpor ke Indonesia sebagai mobil pas pampres Presiden Soekarno saat itu, atau kalau nggak salah saat itu dikenal dengan pasukan Bima Cakra. Jadi mobil ini itu kenapa dijadikan mobil militer? Karena mungkin adalah ketangguhan platnya ya, ketangguhan mesinnya. Jadi memang mobil ini dari dulu udah terkenal tangguh. Dan kita tahu mobil Toyota Hardtop ini adalah seri dari Land Cruiser, di mana Land Cruiser itu termasuk varian paling mahal dari Toyota ya. Dia termasuk varian line up tertinggi dari kasta tertinggi dari Toyota. Sehingga selain image-image tadi yang kita sebutkan di poin 2, mobil ini sebenarnya itu adalah mobil militer. Nah, yang berikutnya adalah setelah tadi kita bahas 3 poin tadi, apa sebenarnya kelebihan dari Toyota Hardtop ini? Nah, Toyota Hardtop ini pernah digunakan sebagai mobil militer seperti yang tadi kita bilang, berarti dia memiliki plat yang tebal, yang kuat gitu ya. Kalau enggak dia nggak mungkin dijadiin sebagai mobil militer. Dan dia juga mesinnya itu tangguh ya, dan kaki-kakinya juga tangguh karena sanggup melibas jalan pegunungan. Jadi mobil ini juga sebelum terkenal di Gunung Bromo sebagai mobil untuk turis atau traveling, sebelum dikirim ke Indonesia itu dia dulu pernah dibawa ke Gunung Fuji hampir sampai ke puncaknya. Jadi memang dia di jalanan dia sangar, di darat dia pun juga ganas ya. Bahkan mobil ini juga sanggup menempuh 140 km per jam di jalanan yang lurus. Jadi dia nggak hanya kuat, berat, kokoh, bisa di lumpur, dia juga ganas di jalan raya ya, karena dia sanggup 140 km per jam. Dan itu cukup kencang untuk mobil seperti Toyota Hardtop ini di zaman saat itu ya. Jadi itulah alasan dan kelebihan dari Toyota Hardtop ini. Nah, yang berikutnya atau poin kelima, apa pula dalam tanda kutip kelemahan atau hal yang harus diperhatikan sebelum kalian beli Toyota Hardtop ini? Seperti yang kita sebut di poin pertama tadi, mungkin yang perlu diperhatikan adalah BBM-nya ya. Karena BBM-nya cukup boros gitu ya, 1 liter per 4 kilo. Udah gitu, selain BBM yang boros, harga mobil ini juga cukup fantastis ya. Bisa dihargai dari harga mungkin 100 juta sampai mungkin 1 miliar ataupun mungkin lebih.
Jadi memang mobil ini selain BBM boros, harganya juga cukup mahal untuk saat ini. Udah gitu, karena mobil ini mengutamakan suspensi yang kuat, yang kokoh, jadi suspensinya itu agak kaku sehingga kadang-kadang di atas kita menjadi agak-agak pegal-pegal gitu. Tapi itu wajar ya. Dan kalau kamu yang mengharapkan mobil ini memiliki fitur-fitur yang lengkap, maka itu kamu lupakan aja karena ini adalah mobil klasik. Jadi terkadang nggak semua orang paham dengan mobil-mobil yang kayak gini gitu. Dan mobil ini memang hanya memiliki fitur-fitur seadanya. Jelas kalau kayak airbag, ABS, electronic power steering itu udah jelas nggak ada gitu. Dan mobil ini ya memang apa adanya aja. Tapi justru itu meskipun itu adalah mungkin di tengah orang sebagai kelemahan, tapi justru itu menjadi keunikan juga dari mobil ini. Nah yang keenam adalah, lalu kenapa mobil ini masih melegenda sampai saat ini? Yang membuat mobil ini masih melegenda sampai saat ini itu adalah karena permintaan pasar yang masih tinggi terhadap mobil Toyota Hardtop ini. Dan harganya saat ini seperti tadi kita bilang itu sangat fantastis. Sebenarnya harga fantastis itu nggak hanya terjadi di mobil-mobil seperti Toyota Hardtop. Mobil-mobil apapun seperti Honda Accord, kemarin ada Honda Accord yang bahkan belum pernah ganti dari BBM-nya ya. Jadi BBM itu belum pernah diganti. Itu dibanderol kalau nggak salah sempat ditawar dengan harga 500 apa 600 juta gitu. Honda Accord. Dan mobil-mobil seperti ini itu harganya itu bervariasi daripada keorisinalannya. Apakah dia full orisinil atau dia restorasi. Jelas kalau orisinil dia pasti lebih mahal daripada yang restorasi. Tapi hardtop ini selain dia langka, dia memang peminatnya dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih banyak. Jadi seiring peminat yang banyak, barang yang langka, apalagi barang yang langka ini adalah yang keren-keren, yang orisinal-orisinal itu jarang, maka otomatis harganya pun sangat tinggi. Sehingga nggak heran kalau mobil ini sekarang selain digunakan juga sebagai mobil off-roader ataupun mobil yang digunakan tadi untuk traveling ke kaki Gunung Bromo, mobil ini juga dijadikan mobil antik-antik oleh orang kaya di Indonesia saat ini. Nah yang ketujuh adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan Toyota Hardtop ini bukan hanya sekedar koleksi barang antik ya yang hanya dipajang di rumah. Karena sampai saat ini untuk mobil traveling, mobil ini masih digunakan. Itu artinya kemampuannya masih dianggap kuat ya. Untuk speed 140 km per jam maupun untuk menerabas banjir dan hutan-hutan maupun untuk ke kaki gunung pegunungan. Jadi dia memang luar biasa. Bisa dijadikan sebagai barang antik, bisa juga digunakan sebagai mobil off-road, bisa juga digunakan sebagai mobil untuk traveling. Dan bisa juga untuk digunakan jalan-jalan sore-sore. Jadi memang dia bukan hanya sekedar koleksi barang antik, tapi adalah barang yang usable, bisa digunakan sampai sekarang. Karena memang mobil ini sudah terbukti dari zaman dulu sampai zaman sekarang kehebatannya. Jadi apakah kamu berminat dengan Toyota Hardtop ini? Oke, gitu aja review kami tentang 7 hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian beli Toyota Hardtop ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Aku Rizky, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.